Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baik, izinkan kelompok 5 untuk mempresentasikan materi pada hari ini karena kelompok 5 akan membahas tentang UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 301. Baik, sebelum itu bisa dulu. Ini anggota-anggota dari kelompok 5, ada Tirsa Aulia Juniarti yang sedang berhalangan hadir, ada Putri Fitria Risti juga sedang berhalangan hadir, ada Mbak Dwi, ada Nadia Firdaus, yaitu saya selaku moderator pada hari ini, ada Fazira, ada Nur Alamsyah, dan ada Desi Anugrah. Baik. Yang pertama itu regulasi. Regulasi pada pasal 301 itu mengatur tentang kerahasiaan kesehatan pribadi pasien. Yang pertama itu kewajiban menjaga kerahasiaan. Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan itu harus wajib menjaga kerahasiaan kesehatan pribadi pasien seperti riwayat kesehatannya, kondisi medis, perawatan, dan pengobatannya. Terus yang kedua itu pembukaan rahasia. Pembukaan rahasia kesehatan pribadi pasien ini tuh bisa dilakukan tapi untuk kepentingan tertentu. Dan hal ini tuh harus diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga itu peraturan lanjutan. Ketentuan lebih lanjut materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fazira. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang representasi pada pasal 301. Pada ayat pertama yaitu menyatakan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan itu wajib menyimpan kerahasiaan kesehatan pribadi pasien. Ini mencakup seluruh informasi terkait riwayat kesehatan, kondisi medis, perawatan, dan diterima oleh pasien. Selanjutnya, pada ayat kedua, bahwa pembukaan rahasia kesehatan pribadi pasien dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pada ayat ketiga, yaitu menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan kesehatan pribadi pasien akan diatur dengan peraturan pemerintah. Pada pasal ini menekankan tentunya menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien sebagaimana akan dijelaskan oleh Desi. Baik, pada pasal 301 yang mengatur tentang kerahasiaan kesehatan pribadi pasien, terdapat beberapa manfaat serta kelebihan pada pasal ini. Yang pertama yaitu perlindungan hak pasien. Pada pasal ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak pasien untuk menjaga kerahasiaan kesehatan. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan antar pasien dan tenaga medis. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan. Adanya regulasi yang jelas pada pasal ini, pasien akan cenderung menjelaskan secara akurat dan lengkap informasi pasien, dan hal tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu etika profesional. Pada pasal ini menegaskan tanggung jawab etis tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menjaga kerahasiaan pasien. Yang mengenai pembukaan rahasia kesehatan untuk kepentingan tertentu, pasal ini memberikan pedoman yang jelas tentang situasi di mana informasi dapat diungkapkan, sehingga mengurangi kebingungan dan potensi penyalahgunaan. Yang kelima, dasar hukum untuk penegakan. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran kerahasiaan kesehatan, sehingga dapat memberikan sanksi bagi pengawasan dalam praktik penyimpanan data dan pengelolaan data kesehatan. Yang ketujuh, kepatuhan terhadap standar internasional. Regulasi pada pasal ini sejalan pada standar internasional mengenai data pribadi, yang dimana hal tersebut sangat penting pada era digital saat ini. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Alam.
Ya, Arya. Selain pasal ini memiliki kelebihan, pasal ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu ambiguitas dalam pembukaan rahasia. Ketentuan tentang keterbukaan rahasia kesehatan untuk kepentingan tertentu dapat menjadi ambigu, sehingga resiko penyalahgunaan yang dapat merugikan pasien. Yang kedua, kurangnya sanksi yang tegas. Tanpa konsekuensi atau sanksi yang tegas, maka pelanggaran terhadap kerahasiaan mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Yang ketiga yaitu keterbatasan dalam implementasi. Sumber daya atau pelatihan yang tidak memadai sehingga memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ini tidak terlaksana. Yang keempat, perlunya peraturan pemerintah. Yang kelima, tantangan dalam teknologi kompleks sehingga pasal ini tidak cukup menghadapi tantangan yang akan muncul. Yang keenam, keterbatasan dalam edukasi pasien. Pasal ini tidak mencakup kewajiban untuk mendidik pasien sehingga pasien tidak menyadari hak-hak mereka dan Apakah sudah? Teman-teman, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 5. Semoga materi tadi bisa dipahami dengan baik dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. pertama, jika informasi kesehatan digunakan di luar konteks medis, dan yang terakhir kepatuhan yang beragam. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman, jadi itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ialah regulasi pasal 301 ini menekankan bahwa pentingnya menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien, yang dimana hal itu merupakan bagian dari hak privasi individu. Pasal ini juga mengatur bagaimana data kesehatan pasien itu harus dikelola, disimpan dan dibagikan oleh pihak yang berwenang seperti tenaga kesehatan, rumah sakit dan juga lembaga yang terkait. Nah, tujuan dari pasal 300 ini tuh untuk melindungi hak-hak pasien dan memastikan bahwa informasi perihal kesehatan mereka ini tidak disalahgunakan atau diungkapkan tanpa izin yang sah. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kami semua? Angkat dulu tanganmu. Silakan, Laura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aura Nurani Pangastiti dengan NIM 2311016009. Jadi mau bertanya ke kelompok 5. Itu kan di kekurangan, yang poin pertama itu ada ambiguitas dalam pembukaan rahasia, yaitu resiko penyalahgunaan data pasien. Nah, gimana sih dari kalian tuh menanggapi hal tentang ambiguitas dalam pembukaan rahasia ini? Apakah ada sanksi khusus yang akan diterapkan ketika seseorang tersebut adanya penyalahgunaan data-data pasien tersebut? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aura. Sanksi atau penyalahgunaan pengungkapan rahasia tergantung pada jenis rahasia dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Contohnya yaitu sanksi pidana. Di Indonesia, pelanggaran terkait rahasia perusahaan atau negara bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Rahasia Negara atau KUHP, hukuman bisa berupa penjara atau denda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitrialisti dengan NIM 2311016077. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan diskusi presentasi pada saat pertemuan kemarin. Baik, yang pertama, apa itu KIPI? KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi adalah kejadian medis yang tidak diinginkan pada seorang yang muncul setelah pemberian imunisasi. KIPI dapat berupa reaksi lokal seperti kemerahan, pembengkakan, dan nyeri di area suntikan, atau reaksi sistematik seperti demam, sakit kepala, dan lemas. Dan apakah Permenkes nomor 12 tahun 2017 ini menjamin apabila terjadi masalah kesehatan setelah imunisasi? Permenkes nomor 12 tahun 2017 tidak secara langsung menyebutkan tentang penjaminan masalah kesehatan setelah imunisasi. Namun Permenkum yang terkait dengan imunisasi biasanya mencakup standar dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan keamanan vaksin dan mengurangi resiko KIPI. Meskipun tidak ada vaksin sepenuhnya bebas risiko, peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kejadian yang mungkin terjadi setelah imunisasi dapat ditangani dengan baik.
Dengan ada sistem pemantauan dan penanganan KIPI diharapkan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa jika terjadi masalah kesehatan setelah imunisasi, akan ada prosedur yang jelas untuk penanganannya. Lalu yang nomor 2, bagaimana cara memastikan pengamanan data pasien agar tidak bocor ke publik? Jadi yang pertama, penggunaan sistem informasi yang aman menggunakan sistem informasi yang memiliki fitur keamanan tinggi seperti enkripsi data dan autentikasi yang ketat, melatih petugas kesehatan tentang pentingnya keamanan data pasien dan bagaimana mengelola data yang benar, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap akses ke data pasien dan melakukan audit secara berkala untuk memastikan keamanan data, mengatur hak akses ke data pasien dengan sangat ketat, hanya memberikan akses yang diperlukan kepada petugas yang sah. Lalu yang ketiga, jika ada 2 orang yang melakukan hubungan seksual namun belum ada status pernikahan, kenapa mesti dihukum? Hukuman terhadap hubungan seksual di luar nikah di beberapa negara termasuk Indonesia seringkali didasarkan pada norma sosial, budaya, dan agama. Ada beberapa alasan mengapa tindakan tersebut dapat dihukum, karena banyak masyarakat memegang teguh nilai moral dan agama yang melarang hubungan seksual di luar pernikahan, sehingga dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma tersebut. Lalu ada hukum seringkali bertujuan untuk melindungi institusi keluarga dan mendorong pernikahan sebagai landasan bagi hubungan seksual dan risiko penyakit menular, sehingga dianggap perlu adanya regulasi untuk melindungi kesehatan masyarakat. Lalu yang keempat, apakah di Permenkes nomor 21 tahun 2021 tersedia layanan konseling gizi dan ibu hamil? Ya, dalam Permenkes nomor 21 tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan terdapat layanan konseling gizi bagi ibu hamil. Peraturan ini menjamin bahwa pelayanan kesehatan mencakup pendidikan tentang gizi yang tepat selama kehamilan untuk mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin. Layanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mereka selama masa kehamilan. Lalu yang kelima, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan dapat dikenakan sanksi seperti peringatan tertulis, penonaktifan surat tanda registrasi, atau rekomendasi pencabutan surat izin praktik. Pelanggaran terhadap kerahasiaan kesehatan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana dan disipliner sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi pasien dan menjaga kepercayaan pasien dalam hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirsa Aulia Junarti. Saya dari kelompok 5 dengan NIM 2311016017. Pada hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada saat kelompok saya presentasi. Yang pertama, apa itu KIPI? KIPI merupakan sebuah kejadian medis yang tidak diinginkan oleh seseorang yang muncul setelah pemberian imunisasi. KIPI itu dapat berupa reaksi seperti pembengkakan, lalu ada kemerahan, dan juga nyeri di daerah suntikan, atau reaksi sistemik seperti demam, sakit kepala, dan lemas. Dan apakah Permenkes nomor 12 tahun 2017 ini menjamin apabila terjadi masalah kesehatan setelah imunisasi? Jadi di Permenkes nomor 12 tahun 2017 ini tidak secara langsung menyebutkan tentang penjamin masalah kesehatan setelah imunisasi. Namun Permenkum yang terkait dengan imunisasi biasanya mencakup dengan standar dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan keamanan, standar dan prosedur untuk mengurangi resiko KIPI. Meskipun tidak ada vaksin yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kejadian yang terjadi setelah imunisasi dapat ditangani dengan baik, dengan adanya sistem pemantauan dan penanganan KIPI diharapkan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa jika terjadi masalah kesehatan setelah imunisasi akan ada prosedur yang jelas untuk penanganannya. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana cara memastikan pengamanan data pasien agar tidak bocor ke publik. Untuk memastikan pengamanan data pasien agar tidak bocor ke publik, beberapa langkah yang dapat diambil adalah yang pertama yaitu penggunaan sistem informasi yang aman dan menggunakan sistem informasi yang memiliki fitur keamanan tinggi seperti enkripsi data dan autentikasi yang ketat.
Lalu yang kedua, pelatihan petugas, melatih petugas kesehatan tentang pentingnya keamanan pasien dan bagaimana mengelola dengan benar. Dan yang ketiga, pengawasan dan pemantauan, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap akses ke data pasien dengan melakukan audit secara berkala untuk memastikan keamanan data. Lalu yang keempat, pengaturan hak dan akses, mengatur hak dan akses ke data pasien sangat ketat, dengan sangat ketat, lalu hanya memberikan akses yang diperlukan pada petugas yang sah. Lalu yang kelima itu ada pelaporan dan pencatatan, melakukan pelaporan dan pencatatan KIPI secara lengkap dan rahasia. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu jika ada seseorang yang melakukan hubungan seksual namun belum ada status pernikahan, kenapa mesti dihukum? Hukuman terhadap hubungan seksual di luar nikah di beberapa negara termasuk Indonesia seringkali didasarkan pada norma sosial dan budaya dan agama. Beberapa alasan mengapa tindakan tersebut itu dapat dihukum. Karena yang pertama, norma sosial dan agama, banyak masyarakat yang memegang teguh agamanya dan nilai-nilai moral tentang hubungan seksual di luar pernikahan sehingga dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada perlindungan terhadap keluarga. Hukum seringkali bertujuan untuk melindungi institusi, keluarga, dan mendorong pernikahan sebagai landasan bagi seseorang yang melakukan hubungan seksual. Lalu yang selanjutnya, resiko penyakit menular seksual, di mana ketika berhubungan seksual di luar pernikahan dapat meningkatkan resiko terkenanya atau penyebarannya penyakit menular seksual atau PMS, sehingga dianggap perlu adanya regulasi untuk kesehatan masyarakat. Namun pandangan tentang ini bisa berbeda-beda dari pihak-pihak manapun dan di masing-masing negara. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di Permenkes nomor 21 2021 tersedia layanan konseling gizi dan ibu hamil? Jadi jawabannya itu ya. Dalam Permenkes nomor 21 tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa persalinan, dan masa sesudah melahirkan, terdapat layanan konseling gizi bagi ibu hamil. Peraturan ini juga menjamin bahwa pelayanan kesehatan mencakup pendidikan tentang gizi tepat selama kehamilan untuk mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin selama masa tersebut. Lalu layanan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa ibu hamil dapat menginformasi atau mendapatkan informasi yang mereka dapat selama masa kehamilan. Ya, pertanyaan selanjutnya itu tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melanggar kewajiban mereka untuk menjaga kerahasiaan dan dapat dikenakan sanksi seperti peringatan tertulis, penonaktifan surat tanda registrasi, dan rekomendasi pencabutan surat izin praktik atau SIP. Jadi pelanggaran terhadap kerahasiaan pasien oleh tenaga medis ini dapat dikenakan sanksi pidana atau disipliner sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi pasien dan data pasien. Jadi sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.